Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di Berliterasi episode ketiga bersama Kavita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah serial Netflix yang belakangan ini sedang happening, apalagi kalau bukan Squid Games. Namun, di kesempatan kali ini, saya ingin membaca Squid Games tadi dengan kacamata dari Jan Badriat terkait dengan konsepnya yang ia sebut sebagai ruang simulakra dan hiperrealitas. Serial Netflix asal Korea Selatan yang berjudul Squid Games ini sempat menjadi trending beberapa waktu yang lalu dan mengalahkan beberapa serial Netflix lainnya yang sudah mendunia terlebih dahulu. Squid Games yang tayang perdana pada tanggal 17 September 2021 kemarin sempat menjadi trending nomor 1 dari 83 negara yang menyediakan platform Netflix. Hal ini sangat mencengangkan, mengingat serial yang terdiri dari 9 episode ini hanya menampilkan kebrutalan, kekejian, bahkan menampilkan adegan berdarah-darah di sepanjang filmnya. Squid Games menceritakan mengenai permainan bertahan hidup yang diikuti oleh orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih tersebut berasal dari kalangan kelas sosial bawah, dan mereka itu adalah orang-orang yang terhimpit permasalahan ekonomi seperti mengalami kebangkrutan, kemudian mereka terlilit hutang dan juga berada di bawah garis kemiskinan. Mereka itu mengalami keputusasaan dalam hidup sehingga nekat untuk mengikuti permainan yang mengorbankan nyawa mereka. Orang-orang ini kemudian dikumpulkan dalam satu tempat dan saling bertarung satu sama lain. Mereka itu saling bertarung satu sama lain demi memperebutkan hadiah yang cukup besar, yaitu uang sebesar 43,5 miliar won. Jumlah yang cukup fantastis. Tidak jarang pula keadaan tersebut mengharuskan mereka untuk saling membunuh satu sama lain. Karena apabila ada pemain yang terbunuh, maka akan menguntungkan bagi pemain lainnya. Ternyata ada orang-orang yang di balik layar yang mengatur permainan ini sedemikian rupa, dan mereka adalah orang-orang yang berasal dari kelas sosial dan kelas ekonomi yang lebih tinggi daripada para pemain tersebut. Para pemain ini dijadikan semacam anak catur bagi mereka. Setelah film Parasit yang sempat populer beberapa waktu lalu, film Squid Games ini juga menyajikan realitas sosial masyarakat Korea Selatan yang dipenuhi dengan kesenjangan sosial dan masyarakat yang tidak setara. Realitas mengenai masyarakat Korea Selatan yang kapitalis, yang juga dicirikan dengan masyarakat yang konsumerisme, keserakahan, bahkan persaingan yang tidak sehat sangat jelas tergambar di dalam film Squid Games ini. Menonton film Squid Games ini mengingatkan saya pada satu konsep yang diusung oleh Jan Badriat mengenai hiperrealitas dan ruang simulakra. Badriat melalui tulisannya pada tahun 1981 yang berjudul Simulacra et Simulation mengatakan bahwa simulasi bukan lagi hanya sekadar peniruan atau penduplikasian, atau bukan juga merupakan sebuah parodi, melainkan permasalahan untuk menggantikan tanda-tanda menjadi sesuatu yang real. Dalam kebudayaan simulasi, semua tanda bersatu, saling silang sengkarut, dan tidak bisa dibedakan lagi yang mana yang realitas dan yang mana yang bersifat semu. Semuanya bercampur aduk, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi yang mana yang fakta, yang mana yang nyata, yang mana yang palsu, dan yang mana yang semu. Semuanya saling berbaur satu sama lain dan mewarnai kehidupan masyarakat dewasa ini. Ruang inilah yang disebut sebagai ruang simulakra menurut Jan Badriat, di mana realitas tidak memiliki referensi lagi, melainkan simulakra itu sendiri. Jan Badriat memberikan contoh pada Disneyland, di mana Disneyland itu merupakan ruang simulasi yang memadukan antara realitas dan fantasi. Disneyland merupakan bentuk dari ruang simulakra yang menampilkan masa kecil anak-anak dan seolah menyembunyikan fakta bahwa ruang anak-anak ternyata ada di sekitar dan tidak hanya di Disneyland. Orang dewasa mengunjungi Disneyland juga berarti menyuburkan ilusi tentang memori masa kanak-kanak yang mungkin tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Membicarakan mengenai film Squid Games ini berarti tidak terlepas dari pembicaraan mengenai film-film postmodern. Film postmodern sering sekali mengaburkan antara batas-batasan realitas dan imajinasi. Film postmodern dalam terminologi Jan Badriat disebut juga sebagai dunia simulakra, yakni sebuah dunia buatan di mana realitas-realitas bercampur aduk dan tidak memiliki lagi referensi.
Inilah yang disebut sebagai hiperrealitas oleh Zan Badriat. Film Squid Games membuka memori dan nostalgia masyarakat Korea Selatan khususnya terkait dengan permainan tradisional yang lazim dimainkan oleh anak-anak Korea Selatan pada saat itu. Permainan yang disajikan misalnya red light, green light, kemudian permainan kelereng, permainan dalgona, dan permainan Squid Games sendiri itu menunjukkan bahwa film ini juga ingin menampilkan sisi kebudayaan dari masyarakat Korea Selatan. Film Squid Games, ruang simulasi dunia anak-anak, disampaikan melalui berbagai macam atribut yang digunakan seperti wahana permainan dan juga setting yang berwarna-warni. Akan tetapi, ruang simulasi tersebut berbanding terbalik dengan narasi kekerasan yang ditampilkan dalam setiap adegan film ini. Dalam dunia anak-anak, persaingan dalam sebuah permainan dipandang sebagai suatu hal yang positif karena dapat memacu motivasi dan semangat bagi anak-anak untuk terus maju dan berkarya. Namun, dalam Squid Games ini, ajang permainan anak-anak tersebut bersalin rupa menjadi ajang saling bunuh, bertindak impulsif demi keserakahan, dan menunjukkan sisi gelap dari manusia dewasa. Melalui narasi yang ditampilkan di dalam Squid Games ini, kita dapat melihat dikotomi representasi yang tersaji di dalam film. Yang pertama adalah representasi dunia anak-anak yang dipenuhi dengan keceriaan, yang diwujudkan di dalam wahana permainan serta atribut yang berwarna-warni yang ada di dalam film. Representasi yang kedua adalah representasi masyarakat konsumeris yang ditunjukkan dengan ajang saling bunuh, saling menyakiti demi mencapai ambisi dan keserakahan. Menurut Zan Badriat, ciri-ciri dari masyarakat konsumeris adalah selalu membutuhkan objek untuk mengafirmasi kedudukan sosialnya yang berbeda dari orang lain. Ini dapat kita lihat di dalam film Squid Games, di mana orang-orang yang berada di status sosial yang lebih tinggi mencoba mengafirmasi dirinya sebagai orang yang memiliki kekuasaan dengan cara meletakkan orang-orang yang berada di kelas sosial lebih di bawah mereka menjadi objek, dan mereka menikmati saat terjadinya pembunuhan atau ajang persaingan tidak sehat yang melibatkan orang-orang yang berada di bawah mereka. Salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat kita menyusul popularitas film Squid Games ini adalah adanya penduplikasian di dunia nyata tentang apa yang ada di dalam film Squid Games. Positifnya adalah masyarakat cenderung untuk mengenali seluk-beluk kebudayaan permainan tradisional masyarakat Korea. Beberapa permainan juga sudah diikuti oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Tetapi yang paling menghebohkan adalah baru-baru ini telah terjadi ajang permainan serupa Squid Games yang diselenggarakan oleh negara Uni Emirat Arab pada tanggal 12 Oktober yang lalu. Permainan yang menyerupai Squid Games ini juga menggunakan atribut-atribut yang sama persis di dalam film, seperti misalnya menggunakan topeng dengan berlambangkan simbol-simbol segitiga, persegi, dan lingkaran, kemudian atribut-atribut lain yang sama persis menyerupai apa yang ada di dalam film Squid Games. Berbagai fenomena yang terjadi menyusul popularitas film Squid Games ini semakin memperkuat keyakinan saya bahwa hiperrealitas itu nyata dan mewarnai kehidupan masyarakat kita dewasa ini. Hiperrealitas dalam Squid Games ternyata telah mendorong peniruan dan penduplikasian yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya kita dapat melihat seperti yang sudah saya katakan tadi ya, ada ajang yang serupa yang diadakan di Abu Dhabi. Tujuannya satu, yaitu menciptakan masyarakat konsumeris baru menyusul populernya film Squid Games tadi. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Zan Badriat. Ia mengatakan bahwa mereka yang terjebak dalam ruang simulakra dapat dipastikan telah berakhir kehidupan sosialnya. Setujukah kalian? Silakan komen. Ini dulu berliterasi episode ketiga pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like dan komen videonya. Sampai jumpa.